Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel DR Tutor. Oke. Nah, kita lanjut lagi yuk belajarnya untuk materi tes skolastik potensi kognitif. Oke. Nah, jadi ini udah yang part kelima nih teman-teman. Kalau teman-teman belum nonton part 1 sampai 4, nah bisa tonton setelah lihat video ini. Oke. Linknya udah aku taruh di kolom deskripsi ya. Mudah-mudahan video ini bisa bantu teman-teman untuk persiapan menghadapi SNBT atau UTBK tahun 2023. Oke, ya udah langsung aja ya guys, kita coba kerjain soal yang pertama. Yuk. Oke teman-teman, kita coba soal yang pertama ya. Kita baca dulu yuk. Mobil A, B, dan C memiliki tangki bensin berkapasitas sama dan terisi penuh. Oke. Ketika mobil tersebut menempuh perjalanan dengan tujuan yang berbeda-beda, jarak yang ditempuh mobil A lebih jauh dari mobil C. Oke, tetapi tidak melebihi jarak tempuh mobil B, ya kan? Setelah ketiga mobil tersebut tiba di tujuan, sisa bensin di tangki mobil C lebih banyak daripada mobil A, tetapi tidak melebihi mobil B. Nah, pertanyaannya, manakah pernyataan yang benar? Yang A, mobil A paling irit bensin, yang B, mobil B paling irit bensin, dan seterusnya. Oke, gimana nih caranya teman-teman? Kalau ada soal analitik kayak gini nih, teman-teman bisa coba pause dulu ya. Kalau mau ngerjain dulu, coret-coret dulu boleh. Jadi kalau udah dapet jawabannya atau stuck, nah baru kita cocokin sama-sama gitu teman-teman. Oke, silakan di pause dulu kalau mau nyoba dulu ya teman-teman ya. Udah? Oke, kita coba bahas sama-sama nih. Nah, jadi gini teman-teman. Kalau teman-teman lihat pertanyaannya sama opsinya di sini, ya, sama opsinya di sini. Ini kan semacam membandingkan gitu ya, mobil mana sih yang paling irit gitu kan teman-teman ya. Nah berarti ini kan hubungannya sama apa teman-teman? Ya sama efisiensi gitu kan. Efisiensi maksudnya gimana? Nah jadi gini, kita kan perlu cari mobil mana yang efisiensi bahan bakarnya paling bagus gitu teman-teman. Maksudnya gini, misalkan ya mobil A itu menghabiskan 1 liter bensin untuk menempuh jarak 10 km. Sedangkan mobil B, ya aku tulis aja deh. Ya misalkan mobil A di sini ya. Jadi mobil A ini untuk 10 km perjalanan dia butuh seliter. Sedangkan yang mobil B seliternya dia bisa sampai 15 km. Nah, kalau kayak gini mana yang lebih irit? Yang mana? Yang ini kan? Ya, yang B ini lebih irit, lebih efisien. Oke, daripada mobil A. Nah, berarti kalau kayak gini teman-teman, ya. Jadi kan untuk mengukur mobil mana yang paling irit atau yang paling efisien dalam penggunaan bahan bakar, ya berarti kan kita mesti cari apa? Ya kita mesti cari jarak masing-masing yang ditempuh oleh masing-masing mobil di sini sama apa teman-teman? Sama ya jumlah bahan bakar yang dipakai atau volume bensin gitulah. Aku namain ginilah volume bensin gitu ya. Nah kayak gini nih. Nanti cara ngukur efisiensinya ya misalkan aku simbolkan E, ya udah berarti jarak per volume. Semakin gede nilai E-nya, ya dia yang semakin efisien atau yang paling irit gitu teman, yang lebih irit gitu teman-teman. Oke, kebayang ya. Nah sekarang kita coba cek nih di sini. Oke, kalau teman-teman lihat ya, di sini kan disebutin bahwa jarak yang ditempuh mobil A itu lebih jauh daripada mobil C. Misalkan jarak di sini aku kasih nama J gitu ya. Sedangkan volume di sini ya V gitulah teman-teman. Jadi aku bisa tulis gini kan, jarak yang ditempuh A itu lebih jauh daripada jarak yang ditempuh mobil C, ya enggak? Nah kemudian lanjutannya di sini dibilang kalau ini kan, tetapi tidak melebihi jarak tempuh mobil B. Maksudnya ini jarak tempuh mobil A ya teman-teman. Jarak tempuh mobil A tidak melebihi jarak tempuh mobil B. Berarti jarak tempuh mobil B ya lebih besar daripada A. Nah kayak gini teman-teman. Dari sini kan kita tahu nih, oh berarti yang menempuh jarak paling jauh itu yang mobil B, gitu kan?
Nah, sekarang yang berikutnya nih, yang ini nih ya. Setelah ketiga mobil tersebut tiba di tujuan, sisa bensin di tangki mobil C lebih banyak daripada mobil A tetapi tidak melebihi mobil B. Oke, jadi di sini kata-katanya sisa nih teman-teman ya. Sisa, misalkan aku tulis S gitu ya. Jadi bisa aku tulis gini kan, sisa bensin di mobil C lebih banyak daripada mobil A, ya kan? Tetapi tidak melebihi mobil B. Nah, berarti B-nya yang paling banyak gitu ya. Oke. Nah, tapi tidak melebihi mobil B, berarti B-nya yang paling banyak. Nah, kayak gini teman-teman. Nah, tapi kan ini kan sisa nih ceritanya. Padahal kita di sini kan butuh volume, istilahnya jumlah bensin yang digunakan selama perjalanan kan. Ya, nah cara nyarinya gimana? Nah, karena di sini dibilang ketiga mobil ini memiliki tangki bensin yang kapasitasnya sama dan terisi penuh. Nah, berarti kita bisa nih cari perbandingan jumlah bensin yang dipakai oleh masing-masing mobil gitu teman-teman ya. Nah, karena awalnya itu terisi penuh dan kapasitasnya sama, berarti kan kalau sisanya dia paling banyak, ya berarti dia yang paling sedikit kan jumlah bahan bakar yang dipakai. Jadi tinggal balik aja kalau mau nyari V-nya kan. Jadi ini VB di sini, ini VA-nya di sini. Nah, gini teman-teman, ya. Oke. Nah, dari sini kita bisa cari ya efisiensinya. Oke. Oke teman-teman, kita udah tahu kalau efisiensi itu cara nyarinya adalah J per V, ya kan? Berarti teman-teman fokus ke sini nih, ya, J sama V di sini. Oke, nah kalau teman-teman lihat, ya, ini kan untuk J jarak yang ditempuh tiap-tiap mobil itu kan yang paling gede itu jarak yang ditempuh oleh mobil B, ya. Nah, untuk mobil B di sini untuk jumlah bensin yang dipakai ya atau volume bensin yang dipakai dalam perjalanan itu VB ini kebetulan yang paling kecil gitu loh. Nah, kalau kayak gini sebenarnya enak teman-teman. Ya, enaknya kenapa? Ya berarti kalau misalkan persamanya E itu sama dengan J per V, berarti EB ini kan ya JB per VB gini kan. Nah, ini kan nilai terbesar nih untuk J ya, sedangkan VB ini nilai terkecil untuk V, ya kan? Berarti EB-nya gimana dibanding yang lain? Ya ini otomatis dia paling besar nilainya atau paling gede gitulah ya. Nah, kalau paling besar berarti artinya apa? Ya dia yang paling efisien atau yang paling irit. Nah, dari sini udah ketahuan jawabannya sebenarnya adalah yang B gitu ya. Jadi soalnya ini emang dirancang supaya kita bisa langsung tahu tanpa ada angka sama sekali, teman-teman, ya. Kalau kita pengen tahu efisiensi mobil C dibanding mobil A gimana? Nah, ini agak ribet ya karena kalau teman-teman lihat di sini J-nya ini kan yang kedua, ya kan untuk mobil A, sedangkan di sini dia yang paling banyak. JC-nya yang paling kecil, di sini yang tengah-tengah gitu. Jadi kita nggak bisa tahu pasti gitu ya hubungan antara EC sama EA. Kalau kita nggak tahu angkanya persisnya berapa gitu teman-teman. Oke. Nah tapi yang bisa kita tahu secara pasti adalah ya mobil B yang paling irit atau dia yang paling efisien dalam penggunaan bahan bakar kayak gitu. Oke, kayak gitu ya caranya teman-teman ya. Bisa ya, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Yuk guys, lanjut soal yang berikutnya ya. Kita baca dulu yuk. Bioskop A memberi diskon pada setiap hari Senin dan Kamis. Oke, jadi bioskop A ini kasih diskon setiap hari Senin dan Kamis. Nah, Tono tidak dapat menonton karena pekerjaannya ya, kecuali pada hari Rabu dan Kamis. Kemudian suatu hari Tono menonton dengan mendapatkan diskon. Oke. Nah, pertanyaannya adalah pernyataan yang benar adalah titik-titik. Yang A, Tono nonton setiap hari Rabu dan Kamis. Oke. Yang B, Tono suka sekali menonton. Yang C, hari itu adalah hari Kamis. Yang D, hari itu adalah hari Senin. Yang E, Tono tidak pernah nonton pada hari Rabu. Oke, gimana nih caranya teman-teman? Ini sebenarnya nggak terlalu sulit ya teman-teman ya dibanding yang sebelumnya, soal yang sebelumnya. Ini relatif lebih gampang. Oke, jadi teman-teman coba dulu deh. Kerjain dulu ya, bentar aja. Nanti kita cocokin sama-sama. Oke? Udah ya, kita coba bahas sama-sama ya. Nah, jadi ini jelas ya teman-teman, jawabannya adalah yang mana? Ya, yang C.
Loh kok bisa gitu? Nah, simpel aja kan teman-teman, sebenarnya bisa bikin semacam gini nih. Jadi ini kan bioskop A ngasih diskon, ya. Itu kan setiap apa nih, Senin sama Kamis ya. Jadi misalkan hari-harinya di sini mulai Senin ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu gini kan, Sabtu, Minggu, ya kan. Nah, jadi diskonnya ini kan kita tahu hari Senin sama ini kan teman-teman, Kamis kan, aku kasih warna kuning di sini, ya. Nah, sedangkan Tono ini kan bisanya nonton, ya, itu hari Rabu sama Kamis ya. Jadi Tono tidak dapat menonton karena pekerjaannya kecuali, oke, pada hari Rabu dan Kamis. Jadi dia bisanya nonton itu cuma Rabu sama Kamis. Jadi kalau aku tulis di sini Tono, ya. Nah, dia cuma bisa nonton hari apa? Hari Rabu dan Kamis. Nah, udah kelihatan kan? Nah, suatu hari Tono menonton. Nah, intinya di sini menonton terus dapat diskon. Nah, ya udah. Berarti kan nggak ada lagi kan, karena diskonnya kan Kamis dan Tono bisa nonton juga di hari Kamis, ya. Nah, berarti jawabannya udah pasti hari ketika Tono menonton dan mendapat diskon ini adalah hari Kamis, teman-teman, ya. Nah, sekarang kita coba cek untuk opsi yang lain ya, teman-teman. Kita lihat yang A. Tono nonton setiap hari Rabu dan Kamis. Nah, gimana nih? Kalau teman-teman baca kalimat yang ini, Tono tidak dapat menonton karena pekerjaannya, kecuali pada hari Rabu dan Kamis. Nah, artinya di sini kan Tono itu nggak bisa nonton ya karena dia bentrok sama kerjanya gitu kan, teman-teman. Ya, artinya ya dia libur dari kerjaannya itu hari Rabu dan Kamis. Tapi kan ya belum tentu Tono itu nonton di 2 hari tersebut. Oke. Nah, kemudian yang B, Tono suka sekali menonton. Nah ini juga nggak ada di premisnya ini ya, teman-teman ya, nggak ada di pernyataannya di sini gitu kan, ya. Kemudian untuk yang D, hari itu adalah hari Senin. Nah ini jelas berlawanan sama C ini. Oke. Untuk yang E, Tono tidak pernah nonton pada hari Rabu. Nah ini juga belum tentu ya, teman-teman. Nah gitu caranya. Oke, bisa ya, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Ya, lanjut lagi ya guys, soal yang berikutnya. Kita baca sama-sama yuk. Tono akan keluar negeri selama 1 bulan untuk urusan usaha dagangnya, sehingga ia harus memilih salah satu dari 3 bawahannya yang akan menggantikannya di kantor. Oke. Beberapa informasi yang menjadi dasar keputusan Tono sebagai berikut. Yang pertama, Anto cukup kreatif dan cukup baik memimpin, namun ia sering sakit sehingga terkesan kurang rajin bekerja. Yang berikutnya, Hasan paling kreatif dan cukup sehat, tetapi masih kalah dari Rudi dalam hal kerajinan dan masih kalah dari Anto dalam kepemimpinan. Oke. Yang berikutnya, dalam kreativitas, Rudi masih di bawah Hasan dan Anto, tetapi ia paling rajin, paling sehat, dan paling bagus memimpin. Nah, pertanyaannya, pernyataan berikut yang tidak tepat, ya, yang tidak tepat adalah titik-titik. Nah, teman-teman bisa baca sendiri nih. Nah, ini sebenarnya lumayan menguji nih teman-teman ya, kemampuan analitik kita. Oke. Jadi, teman-teman coba deh pause dulu deh bentar, coba coret-coret di kertas gitu ya. Kira-kira jawabannya yang mana gitu. Oke, silakan di pause dulu teman-teman. Udah, kalau udah kita bahas sama-sama ya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ya, ini kan ada berapa orang nih? Ada 3 orang kan ya. Kemudian ada beberapa kriteria gitu teman-teman yang dibandingkan kan. Yang pertama ada apa? Ada kreativitas ini kan. Apalagi teman-teman? Ada kepemimpinan ya teman-teman ya. Ya, sebenarnya teman-teman juga bisa lihat dari opsi di sini gitu kan. Jadi ada kreativitas, ada kepemimpinan ya. Nah, di sini kemudian ada rajin, ya kan? Apalagi teman-teman kesehatan juga kan? Ini ada sakit, ada sehat, ya kan? Nah, sekarang kita coba track nih teman-teman untuk masing-masing orang nih. Ya, jadi aku tulis di sini ya keempat kriterianya ya. Jadi ada kreativitas. Aku tulis singkat gini aja, gini aja teman-teman. Kemudian ada kepemimpinan, kemudian ada kerajinan, kemudian ada kesehatan. Oke? Nah, kayak gini nih teman-teman. Nah, sekarang kita cek satu-satu.
untuk kreativitas misalkan, siapa yang paling unggul, siapa yang paling nggak unggul gitu ya. Kita baca ini yang pertama ini. Anto cukup kreatif dan cukup baik memimpin, ya. Namun ia sering sakit sehingga terkesan kurang rajin bekerja. Ini masih dari sini kita masih belum bisa menentukan ya. Anto ini paling unggul di mana gitu ya. Kita skip dulu yang berikutnya. Hasan paling kreatif. Nah, ini udah kelihatan nih. Hasan dia yang paling kreatif. Jadi dia yang paling awal ya. Ya, Hasan ya. Dan cukup sehat tapi masih kalah dengan Rudi dalam hal kerajinan dan masih kalah dari Anto dalam kepemimpinan. Oke, sementara kita tulis ini dulu teman-teman. Kemudian yang berikutnya dalam kreativitas Rudi masih di bawah Hasan dan Anto. Nah, jadi kita tahu tadi Hasan yang paling gede, kemudian di sini kita tahu Rudi di bawah Hasan dan Anto. Berarti Anto dulu kan? Ya, Anto dulu baru Rudi. Nah, dari sini kita tahu Rudi yang paling nggak kreatif. Itu yang pertama. Oke, kemudian untuk kepemimpinan gimana? Nah, kita lanjutin di sini. Ya, tetapi ia paling rajin. Nah, dari kerajinan dia paling rajin nih, Rudi. Paling sehat. Mantep nih, Rudi. Sama yang paling bagus memimpin. Nah, ya. Oke. Nah, untuk yang lainnya ini kita lihat, kita balik lagi teman-teman di poin yang kedua ini. Hasan paling kreatif dan cukup sehat. Nah, tapi masih kalah dari Rudi dalam hal kerajinan. Oke. Dan masih kalah sama Anto dalam kepemimpinan. Oke, kita ke kepemimpinan dulu deh. Ya dia kan Hasan kan masih kalah nih. Hasan masih kalah dari Anto dalam hal kepemimpinan. Berarti Hasan yang terakhir nih, ya. Ini Hasan, ini Anto. Nah, kayak gitu teman-teman. Oke, kemudian untuk kerajinan tadi yang memimpin Rudi ya. Nah, kalau teman-teman baca di sini, Hasan ini masih kalah dari Rudi dalam hal kerajinan. Rudi kan emang yang pertama teman-teman, ya enggak? Nah, kalau sama Anto gimana? Nah, ini kan ada keterangan kayak gini, terkesan kurang rajin. Nah, berarti di sini yang terakhir nih Anto, ya. Yang kedua ini Hasan. Oke. Nah, terus yang di sini kan disebut si Anto kan sering sakit, berarti ini juga yang terakhir ya. Oke. Nah, ini yang tengah-tengah Hasan karena dia apa? Cukup sehat. Sedangkan Rudi dia yang paling sehat. Nah, kita udah dapet nih semuanya teman-teman. Ya, untuk keempat kriteria ini urutannya seperti apa nih? Tiap pegawai ini, Anto, Hasan sama Rudi gitu kan. Nah, sekarang baru kita cek satu-satu. Ya, kita lihat yang A. Anto dan Hasan masih kalah sehat dibanding Rudi. Benar nggak nih teman-teman? Ya, berarti kan ini kan kriterianya kan kesehatan nih. Anto dan Hasan masih kalah sehat dibanding Rudi. Benar ya? Nah, ini kan dicari yang salah teman-teman. Oke. Berarti karena ini benar, berarti ini bukan jawabannya. Oke. Anto dan Rudi mengalahkan Hasan dalam hal kepemimpinan. Nah, kepemimpinan ini nih ya. Jadi Anto dan Rudi ngalahin Hasan. Ya benar, ya berarti ini bukan. Yang C gimana teman-teman? Tidak ada yang dapat mengalahkan Hasan dalam hal kreativitas. Nah, ini juga benar ya teman-teman. Karena ini benar, ini bukan jawabannya. Yang D, kekurangan Anto dibanding dengan Hasan dan Rudi adalah dalam hal kerajinan dan kesehatan. Nah, ini benar nih ya. Kekurangan Anto dibandingkan Hasan dan Rudi kan dalam kerajinan dan kesehatan. Ini kan kalah nih Anto, paling akhir ya. Nah, karena ini benar, ini juga bukan jawabannya teman-teman. Oke, yang terakhir. Anto masih lebih rajin daripada Hasan. Nah, ini kan jelas salah. Kalau kerajinan Anto paling akhir ya. Yang berikutnya, lebih baik dalam memimpin. Nah, dalam kepemimpinan memang ya Anto ini lebih baik daripada Hasan gitu kan. Tapi untuk yang kerajinan enggak ya. Nah, berarti ini salah nih teman-teman. Karena ini salah berarti jawabannya adalah yang ini nih. Oke, kayak gitu ya. Nah, jadi oke, bisa ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi nih teman-teman, soal yang berikutnya ya. Kita baca dulu yuk. Jika musim kemarau, maka tumbuh-tumbuhan meranggas. Meranggas itu menggugurkan daunnya teman-teman ya.
Nah, jadi ini istilah gitu ya. Saat tumbuh-tumbuhan meranggas, nah maka sampah akan berserakan. Oke, masuk akal sih. Jadi kalau ya tumbuhan menggugurkan daunnya, maka ya otomatis akan banyak sampah kan. Contohnya kalau nggak salah ya, saya ingatku ini pohon apa ya, randu kalau nggak salah teman-teman ya. Waktu aku SD saya ingatku itu. Oke, tapi teman-teman bisa coba googling sendiri ya, barangkali kurang tepat. Intinya meranggas itu menggugurkan daunnya gitu ya. Nah, pertanyaannya, kesimpulan yang tepat berdasarkan premis di atas adalah titik-titik. Oke, yang mana nih teman-teman kira-kira? Nah, untuk menjawab soal ini sebenarnya teman-teman perlu tahu dulu ya teman-teman cara mengambil kesimpulan untuk bentuk jika maka kayak gini atau implikasi. Jadi ini kan ada jika, ada maka gini kan ya. Nah, kayak gini teman-teman. Oke. Jadi aku kasih review sedikit ya teman-teman. Jadi kalau misalkan ada kayak gini, jika P maka Q ya. Ini premis pertama, yang kedua misalkan P. Nah, ini kesimpulannya adalah Q ya. Oke, ini di materi logika matematika teman-teman. Ini namanya modus ponen ya. Ini modus ponen. Modus ponen. Nah, kemudian kalau misalkan kayak gini, jika P maka Q ya, terus ini negasi Q, premis keduanya, nanti kesimpulannya apa? Ya, negasi P. Ini modus apa teman-teman? Modus Tholen ya. Nah, kemudian kalau misalkan ada P maka Q, kemudian yang premis pertamanya ini, premis keduanya Q maka R. Nah, kesimpulannya gimana? Ya, kesimpulannya adalah P maka R. Nah, ini namanya silogisme. Nah, sekarang kita lihat ya untuk yang ini. Ini kan jika musim kemarau. Misalkan ini aku namain P nih, ya kan? Maka tumbuh-tumbuhan meranggas, ini Q. Berarti kan bisa aku tulis kayak gini teman-teman. Jika P maka Q, ya enggak? Nah, kemudian di sini saat tumbuh-tumbuhan meranggas Q, nah ini sampah berserakan. Berarti ini yang lain dong. Berarti ini R. Ya ini kan sama nih. Tumbuh-tumbuhan meranggas ini kan Q teman-teman ya. Nah di sini sampah berserakan kan beda lagi. Ini berarti R gitu. Oke. Nah ini kan sama kayak silogisme, berarti kesimpulannya apa? Berarti kesimpulannya adalah ini kan P maka R gitu ya. Jadi saat musim kemarau, ya P-nya kan saat musim kemarau. Ya. Jika musim kemarau maka apa? Sampah berserakan. Nah, yang mana berarti teman-teman? Nah, sama kayak yang D ini kan sebenarnya, saat musim kemarau maka sampah berserakan. Oke, kayak gitu ya teman-teman, yang D. Nah, jadi teman-teman perlu mengerti cara penarikan kesimpulan untuk bentuk implikasi kayak gini teman-teman. Ini 1, 2, 3. Oke, kayak gitu ya. Bisa ya teman-teman ya. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Oke teman-teman, lanjut lagi soal yang berikutnya. Ini masih sama tentang penarikan kesimpulan ya teman-teman. Kita baca dulu yuk. Jika masakan diberi bumbu, ya, maka rasanya lezat dan mengundang selera. A adalah masakan yang rasanya tidak lezat dan tidak mengundang selera. Kesimpulan yang tepat berdasarkan premis di atas adalah yang A, itu masakan A diberi bumbu. Yang B, masakan A lezat dan mengundang selera karena tidak diberi bumbu. Yang A tidak lezat dan tidak mengundang selera karena diberi bumbu. Yang D, A tidak diberi bumbu. Yang E, masakan A lezat tapi tidak diberi bumbu. Nah, ini mirip kayak yang sebelumnya teman-teman. Ini bentuk jika maka. Oke. Nah, jadi teman-teman bisa pakai penarikan kesimpulan seperti yang di soal sebelumnya teman-teman. Nah, yang ini nih. Oke. Nah, cuman kita lihat ini bentuknya mirip sama yang mana gitu kan? Yang modus ponen, modus Tholen atau silogisme gitu ya. Nah, sekarang kita lihat yang ini. Jika masakan diberi bumbu, let's say ini adalah yang aku kasih warna kuning ini teman-teman, misalkan P ya. Ini P, oke. Kemudian maka rasanya lezat dan mengundang selera. Oke, misalkan ini misalkan ini
adalah key, ya, adalah key. Nah, kemudian yang premis kedua gimana nih? A adalah masakan yang rasanya tidak lezat dan tidak mengundang selera. Nah, berarti kan semuanya ini teman-teman, ya, ini bisa kita anggap apa? Ya, negasi key kan, ya. Masakan yang rasanya tidak lezat dan tidak mengundang selera gitu kan, ya. Jadi ini adalah negasi key. Oke, nah ini berarti udah jelas ya. Ngikut yang ini teman-teman, modus stolen. Berarti kesimpulannya adalah negasi P. Nah, P-nya tadi kan masakan diberi bumbu. Kalau negasi ini artinya apa? Berarti ini mesti diingkar gitu, dinegasikan gitu teman-teman. Ya, jadi kalau ini masakan diberi bumbu, P-nya, berarti negasi P-nya itu masakan ini nggak diberi bumbu, ya. Nah, yang di sini yang dimaksud masakan kan ya masakan A ini. Berarti kesimpulannya adalah masakan A tidak diberi bumbu, gitu ya. A tidak diberi bumbu. Nah, kayak gitu teman-teman. Yang mana nih berarti jawabannya? Iya, yang D. Oke, simpel banget ya teman-teman ya. Bisa ya? Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Yuk guys, lanjut soal yang berikutnya nih. Kita baca dulu yuk. Fakta 1. Bingkai kacamata berharga antara $35 dan $350. Fakta 2. Beberapa bingkai kacamata terbuat dari titanium. Yang fakta 3. Berbagai bingkai kacamata terbuat dari plastik. Jika 3 pernyataan pertama adalah fakta, ya, manakah dari pernyataan berikut yang juga harus fakta? Yang pertama, bingkai kacamata titanium harganya lebih mahal daripada bingkai plastik. Yang kedua, bingkai kacamata dengan harga mahal lebih tahan lama dari bingkai kacamata yang harganya murah, ya. Yang ketiga, hanya beberapa bingkai kacamata yang harganya kurang dari $35. Nah, yang A itu 2 saja, B 1 dan 2 saja, yang C 2 dan 3 saja, yang D tidak ada pernyataan yang merupakan fakta yang diketahui. Nah, yang mana nih teman-teman? Nah, coba teman-teman ini dulu deh, tebak dulu deh, yang mana nih kira-kira? Oke, kita coba bahas ya. Nah, sekarang kita cek yang pertama nih. Bingkai kacamata titanium harganya lebih mahal daripada bingkai plastik. Nah, ini fakta nggak teman-teman? Ada nggak statement di sini yang mendukung ini pernyataan ini teman-teman? Ya nggak ada kan? Ya nggak ada statement yang mendukung bahwa titanium itu harganya lebih mahal daripada bingkai plastik. Berarti ini belum tentu nih, ya nggak kita ketahui kebenarannya gitu ya. Oke? Nah, berarti ini salah nih teman-teman. Oke? Kalau yang kedua gimana? Bingkai kacamata dengan harga mahal lebih tahan lama daripada bingkai kacamata yang harganya murah. Nah, ya benar nggak nih? Nah, kalau teman-teman apa ya semacam pakai ya logika gitu ya biasanya sih yang mahal lebih tahan lama gitu ya. Nah, kita nggak bisa pakai seperti itu teman-teman ya. Jadi kita mesti mengacu pada 3 fakta ini aja gitu loh. Jadi ada nggak dari ketiga fakta ini yang support pernyataan ini gitu kan? Kan nggak ada juga gitu, ya. Di sini kan cuma dibilang harganya berkisar antara $35 sampai $350 gitu kan. Kemudian beberapa terbuat dari titanium bingkainya, ada yang juga terbuat dari plastik. Ya, nggak ada yang mention kalau bingkai kacamata itu harganya maksudnya bingkai kacamata dengan harga mahal bakal lebih tahan lama daripada bingkai yang lebih murah gitu kan, nggak ada yang mendukung statement ini kan. Nah, berarti ini juga salah teman-teman ya. Kemudian untuk yang ketiga, hanya beberapa bingkai kacamata yang harganya kurang dari $35. Ini jelas juga salah karena intervalnya kan antara ini, berarti nggak mungkin kalau kurang dari $35. Nah, berarti ya yang D jawabannya, tidak ada pernyataan yang merupakan fakta yang diketahui. Oke? Gitu ya teman-teman ya, bisa ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Yoi guys, kita lanjut ke soal yang berikutnya ya. Nah, ini soalnya pakai Inggris ya teman-teman. Gak apa-apa, teman-teman sambil latihan juga ngerjain soal potensi kognitif pakai bahasa Inggris. Oke, kita baca dulu ya sama-sama. At a Halloween party where people were asked to dress as an object that represented their profession,
Rangga, Santi, Sarah, Thomas, and Omar were among the guests. Okay. The costumes included a flower, a pencil, a spoon, camera, and a thermometer. Okay. The professions included a photographer, a florist, a doctor, an accountant, and a chef. Rangga is an accountant. Kemudian, and then neither Santi nor Sarah was dressed as a spoon. Okay. None of the men is a doctor. Thomas is dressed as a camera. Okay. Sarah is a florist. And then the first question is which person is dressed as a thermometer. Oke, teman-teman ini kebayang nggak maksud dari teks yang ada di sini dan pertanyaan teman-teman. Jadi intinya ada sebuah pesta Halloween gitu teman-teman ya, di mana orang-orang itu disuruh pakai kostum atau pakaian yang merepresentasikan profesinya gitu. Jadi ada berapa orang nih di sini, ada Rangga, Santi, Sarah, Thomas, dan Omar kan, ada 5 orang gitu teman-teman ya. Nah kostumnya itu apa aja? Ada flower, bunga, ya kan, ada pensil, sendok, kamera, sama termometer. Nah, profesinya itu apa aja? Profesinya ada fotografer, florist itu semacam apa ya? Yang hubungannya sama bunga lah ya. Perangkai bunga gitu sepertinya teman-teman ya. Kemudian dokter ya dokter, kemudian akuntan, sama chef itu koki gitu teman-teman ya. Kalau teman-teman biasa nonton MasterChef, nah itu kan koki nih, ya kan? Masak-masak gitu kan. Nah, kemudian di sini disebutin kalau Rangga itu seorang akuntan gitu kan. Kemudian neither Santi nor Sarah was dressed as a spoon. Jadi Sarah sama Santi itu keduanya enggak pakai kostum sebagai sendok ya, teman-teman ya. Kemudian laki-lakinya none of the men is a doctor. Jadi laki-laki di sini enggak ada yang berprofesi sebagai dokter gitu teman-teman. Kemudian Thomas ini berpakaian atau menggunakan kostum sebagai kamera lah ya. Jadi dia menggunakan kostum kamera lah. Kemudian Sarah ini adalah ya perangkai bunganya gitu teman-teman. Nah pertanyaannya siapa yang menggunakan kostum termometer? Nah gimana nih caranya? Nah jadi pertama kita cocokin dulu deh. Kalau misalkan ini teman-teman fotografer ya. Fotografer di sini misalkan fotografer ya, atau sini aja deh biar lebih enak ya. Nah fotografer sini, oke kecilin dikit. Nah gini kan. Nah itu pakai kostum apa berarti teman-teman? Ya jelas kamera kan, ya. Yang match sama fotografer kan ya berarti kan ya kamera kan, ya. Ini kamera gitu kan. Kalau yang florist teman-teman, florist ya otomatis ini kan flower kan ya, flower atau bunga. Ini nggak konsisten, ini bahasa Indonesia, ini bahasa Inggris, ya udah nggak apa-apa deh ya. Kemudian kalau dokter gimana teman-teman? Yang mana kira-kira? Ya termometer ya, termometer. Oke. Nah, kemudian kalau akuntan yang mana kira-kira kostumnya? Ya, pensil ya. Identik sama catat-mencatat lah intinya ya. Kemudian kalau chef apa? Kalau chef ya jelas sendok ya, spoon. Nah, kayak gini teman-teman. Nah, sekarang kita pasangin nih masing-masing. Kira-kira yang menggunakan kostum sebagai menggunakan kostum jadi termometer ini siapa gitu ya. Nah, kita lihat di sini. Rangga is an accountant. Jadi di sini jelas Rangga nih ya, orangnya di sini Rangga nih. Oke. Kemudian neither Santi nor Sarah was dressed as spoon. Jadi di sini chef ini bukan Santi ya, bukan Santi, bukan Sarah yang jadi chef berarti ya. Ini bukan. Kemudian none of the men is a doctor. Di sini kan yang cowok ada siapa aja nih? Misalkan aku kasih warna biru.
Yang namanya cowok kan berarti Rangga, ya, Thomas sama Omar kan. Ya, jadi 3 orang ini dia bukan dokter. Oke, kemudian Thomas is dressed as a camera, berarti fotografer nih, Thomas ya. Jadi ini Thomas, teman-teman. Oke. Nah, kemudian yang terakhir Sarah itu florist, berarti di sini Sarah. Nah, kayak gini teman-teman. Ya. Nah, berarti yang save siapa nih? Sisanya tinggal siapa aja sih ini yang belum? Ini kan Thomas, Sarah, sama Rangga kan udah. Ya, jadi tinggal siapa aja teman-teman? Tinggal Omar. Ya enggak? Terus tinggal siapa lagi? Tinggal Santi. Ya tinggal 2 ini kan? Ya. Nah, tadi ada keterangan kunci nih. None of the men is a doctor. Berarti nggak mungkin Omar itu dokter. Berarti cuma satu kan yang bisa jadi dokter di sini kan, yaitu Santi. Ya nggak? Nah, sedangkan chef di sini udah pasti Omar. Nah, kayak gitu teman-teman. Ya. Nah, berarti kalau ditanya yang jadi termometer, berarti kan yang jadi dokter ini, berarti Santi. Oke? Nah, sekarang kita lihat pertanyaan berikutnya. What is Omar's profession? Nah, udah jelas ya, Omar itu adalah ya chef yang ini. Oke, kayak gitu ya, teman-teman ya. Oke, segitu dulu ya, teman-teman ya. Oke, teman-teman, cukup segini dulu ya untuk sesi pembahasan soal tes skolastik materi potensi kognitif di video kali ini. Nah, nanti akan aku lanjutin lagi di video-video yang berikutnya ya. Makanya teman-teman jangan lupa untuk subscribe, like, dan nyalain lonceng notifikasinya biar teman-teman gak ketinggalan sesi pembahasan yang berikutnya. Oke, mudah-mudahan bisa bantu teman-teman dalam persiapan menghadapi SNBT atau UTBK tahun 2023 dan mudah-mudahan teman-teman bisa tembus di kampus impian. Oke, segitu dulu ya teman-teman ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.